rakyat Indonesia dikagetkan dengan pernyataan Presiden Prabowo waktu di Mesir yang menyatakan bahwa koruptor apabila menyerahkan, intinya demikian, apabila menyerahkan hasil korupsinya maka bisa seakan-akan bebaskan dari hukuman. Nah, yang problem adalah pada saat yang sama menteri-menteri dan DPR langsung menyambut dengan perkataan yang seirama. Menko Hukum dan HAM, Prof. Yusril Iza Mahendra, itu menyatakan bahwa memang manfaatnya lebih bagus menyelamatkan kerugian negara. Bahkan Prof. Yusril Mahendra malah menyatakan ingin membebaskan, mengusulkan agar pecandu narkoba nggak usah dihukum lagi. Jadi memang betul-betul mengagetkan. Yang kedua, Menteri Hukum langsung menyatakan bahwa memang ada rencana seakan-akan ada, walaupun sudah dibantah semua kembali, termasuk Pak Prabowo, ada rencana lebih mengutamakan pengembalian uang dibanding dengan pidananya. Nah, saat yang sama, Prof. Mahfud MD dan beberapa pihak, banyak pihak memprotes bahwa nggak bisa, itu pidananya tetap harus walaupun dikembalikan uangnya, pidananya tidak hilang. Nah, karena pernyataan Prof. Mahfud MD, keluarlah pernyataan sangat keras dan sangat tidak etis menurut saya dari Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, yang menyatakan langsung menyerang pribadi Prof. Mahfud MD. Menyatakan bahwa Prof. Mahfud itu orang gagal, nggak usah didengerin. Nah, ini membuat kita semua menjadi was-was. Karena satu, ini suara dari partai penguasa semua nih, Gerindra nih, terkhusus Yusril. Nah, akhirnya yang selama ini kita harapkan bahwa yang kita tunggu dari Pak Prabowo dari pidatonya sejak mau menjadi wakil presiden Megawati 2014, kemudian 2019 ingin menjadi presiden, 2024 ingin jadi presiden, yang selalu dikatakan saya akan memberantas korupsi. Tahu-tahu jadi kendor, menjadi seakan-akan ada ruang tertutup untuk bernegosiasi. Nah, itu membuat kita was-was semua. Akhirnya, nah walaupun Presiden Prabowo sudah mencoba mengoreksi kembali di pidato Natal 2 malam lalu, bahwa tetap akan memberantas korupsi dan tidak akan mengorbankan rakyat. Tapi sudah muncul analisis bahwa ada apa sehingga Presiden Prabowo akan kendor dalam pemberantasan korupsi. Akhirnya saya mencoba berpikir, ini tekanan apa terhadap, kalau memang ada tekanan dari sehingga Pak Prabowo berubah sikap dari sangat anti korupsi menjadi membuka ruang untuk negosiasi tentang korupsi. Saya lagi berpikir, adakah tekanan yang terjadi? Nah, kalaupun ada tekanan yang terjadi, kemungkinan besar yang terjadi itu dari 3 pihak. 1, dari dinasti Jokowi, 2, dari oligarki, dan 3, dari menteri-menteri yang yang masih terkait dengan korupsi, kasus korupsi yang belum dibuka. Nah, kasus korupsi dinasti Jokowi itu ada beberapa. 1, yaitu kasus penyelundupan timah 5,3 juta ton yang sudah dibuka bahwa yang terlibat tuh menurut almarhum Faisal Basri itu adalah Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Nah, yang kedua, kasus yang sudah terbuka di KPK juga itu adalah kasus Blok Medan di Maluku Utara, bahwa itu adalah Bobi dan istrinya terlibat diungkap di persidangan bahwa dia terlibat di kasus korupsi Gubernur Maluku Utara. Yang ketiga itu adalah kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun terhadap saham-saham putra-putri putra Pak Jokowi yang diduga datang dari sumbangan tanda kutip, gratifikasi tanda kutip dari konglomerat yang selama ini memang dianggap dekat dengan kekuasaan. Nah, itu terkait karena yang menyumbang ini adalah
pihak yang kita tahu terkait dengan adanya kebun sawit 3,3 juta hektar yang ilegal, dan pengusaha-pengusaha inilah yang dilaporkan bahwa ini memberikan sumbangan kepada putra-putri Pak Jokowi. Nah, saham. Nah, inilah yang berarti kalau tekanan dari sana sangat disayangkan. Tekanan dari dinasti Jokowi yang kasus korupsinya sudah mulai terbuka. Saya ulangi, kasus korupsi yang terbuka adalah penyelundupan timah mentah 5,3 juta ton. Kemudian yang kedua adalah Blok Medan yang di Maluku Utara. Yang ketiga adalah sumbangan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang melanggar sebenarnya melanggar izin, dan dulu sudah pernah dituntut tapi akhirnya turun sekali tuntutannya yang 3,3 juta hektar. Nah, tekanan yang kedua kemungkinan terjadi adalah dari oligarki. Oligarki ini yang jelas itu oligarki terhadap tadi 3,3 juta hektar lahan sawit yang tidak ilegal, yang menurut Hasim Joyo Hadikusumo, Presiden, bahwa itu harusnya mereka membayar 300 triliun. Inikah juga yang mau dinegosiasi? Nah, oligarki juga ada terkait dengan PSN, pelanggaran-pelanggaran PSN. Ini juga kayak mau dinegosiasi. Nah, yang ketiga, yang kemungkinan adalah ingin menyelamatkan teman sejawat menteri. Teman sejawat menteri kita tahu persis bahwa kasus yang masih banyak sekali kasus yang terungkap, bekas-bekas menteri yang belum diungkap secara hukum dan belum dihukum. Satu, pengembalian dana korupsi BTS 27 miliar yang dilakukan oleh Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, sekarang masih Menpora, yang diduga dari sana. Yang kedua adalah kasus impor garam yang sudah diperiksa Kejaksaan Agung terhadap Airlangga Hartarto. Yang ketiga adalah tentang minyak goreng. Itu kan juga terlibat diduga terlibat Pak Airlangga Hartarto. Yang keempat adalah kasus yang masih mandek, itu adalah kasus Zulkifli Hasan yang terkait dengan HPH. Nah, jadi jangan tidak salah kalau rakyat menduga, kami menduga bahwa Bapak Presiden menyatakan menghadapi tekanan, dan kok nggak kuat menghadapi tekanan itu. Jadi tekanan, saya ulangi, kalau betul tekanan sehingga berubah menjadi sangat anti korupsi, menjadi ingin seakan-akan memaklumi bahwa yang penting mengembalikan uang negara, kemungkinan Pak Prabowo ditekan oleh dinasti Jokowi, oligarki, dan teman sejawatnya di dalam menteri. Nah, melindungi teman sejawat dalam menteri. Kami berharap saya masih berharap terus Pak Prabowo tidak goyang sama sekali karena terhadap ketegasan ingin memberantas korupsi. Kan berkali-kali Pak Prabowo menyatakan negara tidak akan maju kalau masih banyak pejabat korupsi. Setiap pidato beliau selalu adalah anti korupsi, anti korupsi, anti korupsi. Tapi sangat mengagetkan. Bahkan saya katakan ada petir di siang bolong meledak dari Mesir. Itu petik siang bolong meledak dari Mesir adalah perubahan sikap Prabowo dari anti korupsi menjadi seakan-akan memberikan ruang negosiasi terhadap pelaku korupsi. Nah, saya berharap Pak Prabowo menyadari, dan kemarin kita bersyukur bahwa Menkumham, Menteri Hukum sudah menyatakan bahwa hentikan polemik, tidak akan terjadi pengampunan terhadap koruptor. Pak Prabowo juga menyatakan di perayaan Hari Natal bahwa dia tetap konsisten, tapi yang kita tunggu adalah tindakannya. Itulah saya pikir Pak Prabowo kembalilah tetap anti korupsi sebagaimana yang Bapak gelorakan 20 tahun sejak Bapak ingin menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.